materi Kang Daryana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Semoga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ucapkan, karena masih dalam waktu Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilapan, terutama dari saya pribadi dan buat teman-teman, mudah-mudahan dalam kondisi yang sekarang kita sedang tahu juga, dalam kondisi dalam keadaan pandemi atau dalam ada penyakit COVID-19, mudah-mudahan semuanya terjaga dan tidak dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin langsung saja, pada malam ini kebetulan saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi bagi teman-teman dan juga mungkin yang terhormat Pak Jani dan Pak Sujani dan Pak Didi sebagai dosen pembina. Kali ini di sini saya pribadi mungkin mencoba untuk sharing tentang apa yang telah saya jalani, saya kerjakan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu buat semua, terutama dalam membentuk karakter menjadi seorang pengusaha, terutama di bidang teknik sipil. Mungkin saya coba akan share materinya. Sebagai awal, mungkin ini sebagai pendahuluan, bahwa pada saat ini generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi seorang pegawai setelah lulus di perguruan tinggi, apalagi mungkin banyak mengejar juga yang menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara. Menjadi wirausaha ini menjadi satu hal yang perlu dipikirkan sebagai pilihan. Kenapa? Karena ini adalah untuk membuka peluang tenaga kerja ataupun lapangan kerja, di mana kita sama-sama tahu kita butuh wirausaha atau para pengusaha untuk mengembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Dr. Insinyur Ciputra, ini adalah salah satu di mana tokoh yang pengusaha di bidang properti yang cukup sukses. Dia mengatakan bahwa untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia itu butuh 4 juta wirausaha yang inovatif, atau sebaiknya 2% dari populasi. Kita semua tahu bahwa saat ini, kalau kita lihat memang menurut data BPS, jumlah wirausaha itu mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Memang saat ini sekitar 3,1%, yang sebelumnya adalah 1,67% dari 225 juta penduduk. Ya, sekitar mungkin kalau targetnya adalah 4% yang dikembangkan oleh pemerintah, di mana Kementerian Perindustrian saat ini menargetkan 4% dari penduduk RI berwirausaha, ya sekitar 6 jutaan. Jadi memang peluangnya masih cukup banyak, dan memang dengan era digital saat ini, orang sudah mulai membuka dan berlomba-lomba dalam rangka berupaya untuk menciptakan wirausaha atau pengusaha-pengusaha baru. Solusinya apa? Tentu dengan perkembangan yang begitu pesat saat ini, dan kita memang dibutuhkan pengusaha-pengusaha muda ataupun pengusaha-pengusaha yang bisa memberikan kontribusi terhadap negeri ini dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Kira-kira adalah lembaga pendidikan tinggi itu diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha. Jadi bukan hanya kita belajar tentang pendidikan keahlian sesuai dengan jurusan masing-masing, tetapi memang harus dimasukkan kewirausahaan. Mungkin sebagian universitas dan yang lainnya saya rasa, terutama di pendidikan teknik sipil juga, ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Ini sangat penting, sekaligus kita nanti punya kepentingan, atau kita punya keahlian di bidang teknik sipil, kita punya ilmu tentang bagaimana mengembangkan pengusaha. Karena apa? Jiwa pengusaha atau wirausaha ini, mereka agar mampu hidup mandiri, dan juga menciptakan lapangan kerja. Sebagaimana kita tahu bahwa tantangan ke depan, banyak orang yang beranggapan
menjadi pengusaha itu berisiko. Sebenarnya, menjadi pegawai pun lebih berisiko. Karena apa? Tingkat produktivitas dan kebutuhan perusahaan juga akan terbatas. Sampai kapan perusahaan itu akan mempekerjakan karyawannya? Tentu sampai batas waktu yang memang semasa dia produktif, tentu perusahaan akan membutuhkannya. Maka dari itu, setiap orang saat ini, terutama untuk anak-anak muda, diajak agar bisa mengembangkan wirausaha, usaha baru, yang kreatif, yang inovatif, sehingga muncul lapangan pekerjaan yang begitu banyak, dan kita tidak berorientasi terhadap mencari kerja, tapi menciptakan peluang kerja, memberikan harapan kepada orang-orang, membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, sehingga dapat menurunkan tingkat dari pengangguran yang ada di Indonesia khususnya. Nah, yang kedua adalah pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia itu perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah seminar-seminar webinar seperti saat ini. Ini adalah menunjukkan salah satu bagaimana upaya dalam memberikan pencerahan atau ilmu ataupun sharing pengalaman dari orang-orang pelaku usaha, apa yang sudah dilakukan dan apa yang semestinya dilakukan dalam memulai usaha itu sendiri. Tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi, akan banyak sekali tangga-tangga yang harus dilewati, dan itulah maka perlunya kita belajar bagaimana kita memulai usaha dan bidang apa sebenarnya yang cocok untuk kita. Di sini adalah panitia memberikan sebuah judul yang saya kira memang cukup bagus. Artinya adalah membentuk karakter pengusaha di bidang teknik sipil. Sebenarnya usaha itu tidak harus di bidang teknik sipil, tapi ketika memang kita keilmuan di bidang teknik sipil dan kita kembangkan usahanya di bidang itu, tentu itu akan menjadi satu kelebihan tersendiri. Ini yang menjadi satu keuntungan, bahwasannya kita punya satu keilmuan, punya keahlian, tetapi juga usaha kita mengembangkan usaha itu akan jauh lebih baik ketika memang kita mengembangkan sesuai dengan bidang kita sendiri. Kenapa kita harus jadi pengusaha? Ada banyak memang pendapat agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Mungkin ini akan debatable. Karena apa? Seorang karyawan pun yang punya gaji besar, maka dia akan menganggap masa depan saya akan menjadi baik. Poinnya adalah bukan pada saat ini. Karena kontinuitas kehidupan kita nggak pernah tahu 20 tahun atau 30 tahun ke depan apakah kita masih produktif di perusahaan tersebut atau tidak. Maka tentu kita harus mempersiapkan. Karena apa? Ujung-ujungnya, baik itu seorang pegawai negeri ataupun pegawai swasta, yang pada ujung masa akhirnya adalah melewati masa pensiun, mereka juga akan berpikir, mau usaha apa? Apakah kita mau memulai sejak dini, sejak muda saat ini, atau nanti kita menunggu sampai masa pensiun tiba kita baru memulai usaha? Tentu ini menjadi satu cambuk tersendiri dan ini harus jadi motivasi buat kita semua. Memang ketika kita menjadi karyawan pun sebenarnya kita bisa mengembangkan usaha selama itu bisa dikelola dengan baik. Nanti ada beberapa tipe bagaimana sih wirausaha tapi kita tetap akan menjalankan usaha itu sendiri atau pekerjaan yang sedang kita alami sendiri. Berwirausaha itu diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tentu ini adalah sesuatu yang mulia, di mana kita semua tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka kita harus memberikan satu kontribusi bahwa kita itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain juga. Salah satunya kita dengan membuat sebuah lapangan pekerjaan baru, kita sebagai pengusaha yang hidupnya mandiri, tentu ini akan menjadi salah satu amal yang tentu kebaikan yang mudah-mudahan itu adalah kebaikan yang nanti kita akan jemput di akhirat nanti. Nah, yang ketiga adalah memiliki pemilik usaha itu sendiri, kita sebagai ownernya. Kita bisa mengatur waktu, kita bisa bekerja dengan sesuai dengan keinginan kita, tapi tetap bahwa sebebas-bebasnya kita punya waktu harus ada memang keseriusan atau konsistensi kita dalam menjalankan usaha itu sendiri. Selanjutnya adalah apa yang harus kita rubah. Hal yang pertama yang harus kita rubah adalah
kita merubah pola pikir. Bagaimana mengubah pola pikir, baik mental maupun motivasi, di mana banyak sekali mungkin orang tua, atau dosen, atau mahasiswa, atau teman sendiri, yang memang kita sudah didoktrin bahwa setelah lulus bekerja, lebih baik cari pekerjaan. Nah, ini bisa jadi mungkin doktrin kita, agar nanti ke anak-anak kita dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Ini adalah doktrin untuk orang-orang yang memang diharapkan kita itu kreatif untuk menciptakan sesuatu. Karena menjadi pengusaha, ada akan banyak tantangannya. Memang tidak mudah, tetapi ketika memang kita mau belajar dan mau memulai, saya kira selalu ada jalan untuk menjadi seorang pengusaha. Yang tentu tangga-tangga yang harus dilewatinya itu memang mau tidak mau akan begitu terjal, dan akan banyak sekali problem-problem yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Tapi selama kita mau bekerja, mau belajar, dan mau terus-menerus untuk menggeluti itu, saya kira semua akan berjalan dengan apa yang memang kita impikan. Selanjutnya adalah, apa sih kewirausahaan? Kewirausahaan itu adalah sesuatu kemampuan untuk menciptakan usaha. Jadi, kemampuan kita dalam menciptakan sesuatu agar itu menjadikan usaha, itu adalah kewirausahaan. Kita mau menjual suatu produk atau kita menjual suatu jasa, itu adalah bentuk dalam menciptakan peluang untuk bekerja. Kemampuan itu adalah perlu kreativitas. Yang jika kreativitas itu terus-menerus diasah, maka itu akan menjadi satu keuntungan dan akan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Maka memang jika kita memang ingin menjadi seorang wirausaha atau menjadi pengusaha, itu kita perlu kemampuan dalam rangka menciptakan sesuatu hal yang memang inovatif, kreatif. Setiap pikiran dan langkah wirausahawan adalah bisnis. Yang tentu itu adalah hitung-hitungannya. Apakah nanti usaha itu adalah berbentuk komersil ataupun sosial. Maka itu akan menjadi wilayah-wilayah yang nanti pembagiannya seperti dalam pembagian wirausahanya itu sendiri. Nah, bentuk wirausaha ada dua sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin menggeluti langsung, terjun sendiri, itu perusahaan itu bisa dikelola sendiri. Artinya adalah pengusaha memiliki modal, uang, dan kemampuan langsung untuk terjun mengelola usahanya. Dalam hal ini, jika memang kita punya uang, kita punya kemampuan, kita punya seluruh perlengkapan untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka itu akan lebih baik kita terjun langsung. Nah, pilihan kedua adalah bagi yang memang sekarang dalam keadaan yang memang sudah memiliki pekerjaan tetap atau yang tidak ingin meninggalkan pekerjaan tetap itu sendiri, tentu itu bisa juga kita bekerja sama. Dalam artian itu dikelola oleh orang lain. Artinya pengusaha itu cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya itu diserahkan kepada pihak lain. Dalam arti itu adalah sebagai investor. Ketika kalian punya modal, karena sebaik-baik uang yang dipunya akan lebih baik ketika memang itu digunakan menjadi sebuah usaha, sebuah aset yang nanti akan menghasilkan uang. Ketika Anda tidak bekerja, Anda akan menghasilkan uang dari investasi yang diberikan, yang dikelola oleh orang lain untuk menjalankan sebuah usahanya. Nah, cara berwirausaha. Bagaimana sih cara berwirausaha? Seperti yang sudah tadi salah satunya adalah bisa dikelola dengan sendiri. Wirausaha itu dapat dijalankan oleh seorang atau sekelompok. Artinya bisa seorang perorangan, ataupun juga kita bekerja sama dengan orang lain, mencari partner kerja yang sama-sama punya visi yang sama, sehingga dalam menjalankan usaha itu, ketika memang satu visi, satu dan misinya sama, itu biasanya memang akan terjadi kolaborasi yang cukup bagus. Dan itu akan mempercepat langkah percepatan dalam menuju kemajuan dalam perusahaan itu sendiri dibandingkan memang kita dengan sendiri. Namun tentu ada beberapa risiko yang dihadapinya ketika memang tidak cocok, tentu akan terjadi terjadi masalah antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah menjadi problem tersendiri yang harusnya dijadikan sebagai pelajaran ketika memang nanti menggeluti lagi.
Nah, jenis usaha yang dijalankan itu bisa bersifat komersil, ataupun juga bisa bersifat sosial, ataupun kedua-duanya. Dan juga memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, dalam artian dari satu paket, bahwa kita punya modal dan kita sendiri yang mengelolanya, atau kita menyetor modal sebagai investor dan pengelolanya dialihkan kepada orang lain. Nah, dalam bentuk saham juga, biasanya ada dalam bentuk perseroan terbatas PTSP, itu kita harus menyetor sebuah saham, itu juga sebagai investasi dalam rangka mempersiapkan diri sebagai pengusaha. Jadi ketika kita tidak bisa menjalankan sebagai operator, sebagai pelaksana dalam perusahaan, maka tentu itu ketika kita punya modal itu bisa dijadikan sebagai investasi, dan itu juga kita kategorikan sebagai salah satu cara berusaha. Adalah apa yang biasanya menjadi ketakutan bagi pemula atau yang bagi memulai usaha? Yang pertama adalah pertimbangannya, biasanya adalah ada ketakutan akan rugi atau bangkrut. Ini memang manusiawi, karena biasanya dalam bisnis itu ada hitung-hitungannya. Ada untung dan ruginya, berapa modal yang di-share, berapa rencana pendapatannya, dan berapa rencana keuntungannya. Tentu itu adalah harus memang dengan perencanaan yang cukup bagus. Sehingga memang kita tidak iseng dalam memulai usaha. Ketika kita sudah menetapkan satu usaha, yang tentu kita harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam artian kita harus terkonsep, kita harus punya data-datanya, kita harus punya perlengkapan apa saja yang harus disiapkan, dan hitung-hitungannya cash flow-nya seperti apa, pendapatan rencana dari mana, kemudian pengeluarannya seperti apa, maka sisa marginnya nanti akan diketahui. Break-even point-nya sampai berapa ketika kita mengeluarkan modal. Itu adalah hitung-hitungan, makanya kita harus banyak belajar tentang manajemen. Dan salah satunya kita, sekalipun kita memang di urusan teknik sipil, tidak ada salahnya untuk belajar manajemen. Karena saat ini begitu banyak materi-materi yang akan kita dapatkan, begitu banyak digital yang menjelaskan bagaimana kita memulai usaha. Saya kira bukan alasan lagi bahwa tidak ada cara bagaimana kita susahnya untuk mendapatkan akses, mendapatkan ilmu. Saat ini semua terbuka dengan era digital. Maka biasanya itu menjadi penghambat seseorang untuk memulai usaha. Yang kedua adalah merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika di wirausaha. Karena memang selalu dianggapan framingnya adalah yang namanya pengusaha itu harus susah. Dari awal memang dianggapannya tidak bisa langsung menjadi orang yang punya penghasilan yang cukup besar. Ini menjadi satu tantangan tersendiri, karena memang memulai usaha itu tidak mudah. Dan kadang orang berpikir tentang modal. Modal memang betul, tetapi yang paling penting adalah kita punya konsep, kita kreatif, kita punya ide apa yang akan dijalankan dalam usaha. Ketika usaha itu dijalankan dengan sebuah tekad yang kuat, biasanya akan ada beberapa partner, ataupun dengan sendirinya kita menemukan jalan solusi terhadap kekurangan itu sendiri. Dan yang ketiga itu merasa bingung dari mana memulai usaha. Karena kebingungan itu adalah dari mana kita harus berusaha. Nah, yang penting adalah kita mampu mengidentifikasi. Saya yakin setiap orang itu punya kelebihan. Setiap orang punya sisi di mana kita akan lebih menonjol daripada orang lain. Ketika kita bisa mengenali diri kita, kita melihat target pasar apa yang harus dilakukan, dan kita mengetahui bahwa itu sangat berpotensi untuk dijadikan sebuah usaha. Dengan kreativitas yang ada, saat ini begitu banyak cara untuk memulai. Yang paling penting adalah berani untuk mengambil satu keputusan memulai, menjalankan. Ketika proses di jalan itu gagal, maka tentu itu akan menjadi pelajaran. Dan yang paling penting lagi, itu kita jangan sampai menyerah ketika memang kita mengalami kegagalan. Karena belum dikatakan sebagai pengusaha sukses jika memang dia belum mengalami kegagalan. Banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses saat ini, cuman kita tidak mengenal bahwa kegagalan yang mereka alami adalah lebih dari mereka titik terendah yang sudah mereka dapatkan. Sehingga pengalaman pahit itu dijadikan sebagai pelajaran yang akan menjadikan mereka menjadi tumbuh kuat karena mereka mampu bangkit
dari kejatuhan, sehingga mereka bisa menikmati masa saat ini di mana mereka sudah melewati masa sulit, dan selanjutnya mereka mendapatkan kebahagiaan atau meraih kesuksesan yang diharapkan. Nah, jadilah wirausaha yang cerdas. Tentu harus dipahami bahwa yang akan dilakukan itu adalah kita harus ikhlas, dan kita harus juga terencana, harus terkonsep dengan langkah dan strategi yang jitu. Nah, yang paling penting dalam usaha itu jangan iseng atau coba-coba. Oleh karena itu, dalam rangka memulai usaha, kita harus pastikan dulu bahwa tindakan yang kita lakukan itu adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian, upaya yang kita lakukan itu adalah upaya untuk meraih ataupun sebagai usaha dalam mencari nafkah atau mencari rezeki yang halal. Nah, ketika niatnya itu sudah bagus, maka tentu ada langkah yang harus kita lakukan. Kita harus punya rencana, apa yang akan kita kembangkan, apa yang mau dijual, produk apa, ataupun jasa apa yang mau kita jual. Maka tentu itu akan menjadi konsep tersendiri yang harus didalami oleh setiap orang. Kita punya hobi apa? Minimal dari hobi tersendiri, hobi itu akan menjadi sesuatu hal yang baik ketika memang itu dikelola dengan baik. Dan ketika memang jiwa usahanya sudah muncul, maka setiap keadaan, setiap pertemuan dengan siapapun, itu akan menjadi link baru, itu akan menjadi aset baru, itu akan menjadi investasi yang tentu kita tidak tahu bahwa investasi ataupun sesuatu yang berharga itu bukan tentang nilai uang, tapi tentang silaturahmi, tentang ilmu, dan yang lainnya. Itu akan menjadi satu kebaikan buat kita semua. Ketika kita mampu mengambil sesuatu hikmah. Nah, terkonsep, artinya kita punya konsep, tidak asal-asalan. Apa sih di bidang teknik sipil? Nanti akan saya sampaikan beberapa salah satu contoh produk ataupun peluang-peluang yang bisa kita jadikan sebagai langkah dalam memulai usaha di bidang kita ataupun bidang lainnya. Sebenarnya tidak terbatas dalam bidang sipil. Karena pengusaha itu adalah kita punya satu kemampuan untuk berinovasi yang bisa menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat ataupun mempunyai nilai jual. Langkah strateginya harus tepat. Dan yang paling penting adalah kita nggak boleh iseng atau nggak boleh main-main. Nggak boleh coba-coba. Coba-coba dalam arti di sini adalah kita hanya iseng saja. Tapi ketika kita mencoba sesuatu hal yang sudah kita konsep dan itu gagal, lalu kita mencari cara lain, itu adalah mencari sebuah alternatif. Mencari sebuah cara di mana kita akan mendapatkan sesuatu hal yang formulanya adalah lebih baik. Sehingga target-target yang mau kita capai itu dapat kita lewati, dapat kita sampai. Dan selalu diingatkan dalam pikiran kita, doktrin-doktrin dalam kehidupan kita, peluang sukses itu selalu ada. Ketika kalian tidak pandang menyerah, kita punya spirit yang tinggi, berani mencoba, dan juga benar-benar dalam istiqomah ataupun konsisten dalam melakukan sesuatu hal dalam upaya menjalankan sebuah usaha. Yang tentu kerja keras, lurus dan benar, cermat, serta hemat. Kalkulasi-kalkulasi itu akan menjadi satu ilmu yang tentu yang harus kalian pikirkan ketika mau menjadi seorang pengusaha. Nah, wirausahalah sesuai dengan berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci dari suksesnya menjalankan bisnis atas dasar wawancara, atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Jadi tetap kita harus banyak belajar. Banyak belajar dalam arti ini adalah konsep manajemennya seperti apa. Dalam mendirikan sebuah perusahaan tentu akan banyak legalitas, proses negosiasi dengan klien, bagaimana memfollow up klien, bagaimana ikut tender, bagaimana kita menjalankan suatu pekerjaan. Itu adalah proses-proses yang kita harus lewati. Tentu ada banyak cara. Ada mungkin orang yang belajar terlebih dahulu. Sebagaimana mungkin pengalaman pribadi saya pernah menjadi seorang karyawan, namun di sana saya belajar bagaimana dari awal sampai akhir, dari pra-tender, tender, kemudian pelaksanaan pekerjaan, evaluasi pekerjaan,
sampai pelaksanaan lapangan, evaluasi, dan lainnya. Kita di sana belajar. Jadi ketika kita menjadi seorang karyawan, kita juga belajar untuk sesuatu hal yang manajemen. Namun memang kalau hal ini tidak berlaku ketika memang kita bekerja di sebuah manajemen yang manajemennya sudah rapi, sudah besar, dan biasanya itu per divisi masing-masing sehingga kita tidak bisa melompat atau kita tidak bisa mengetahui prosedur SOP di divisi-divisi yang lain. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman atau perusahaan yang baru berkembang, itu akan jauh lebih bermanfaat. Magangnya itu anggapannya bahwa kerja kita itu adalah magang yang suatu saat kita akan menjadi yang akan menjadi owner. Maka jangan berkecil hati ketika teman-teman bekerja di perusahaan yang baru berkembang, maka itu tentu akan menjadi satu keuntungan sebenarnya ketika Anda belajar bagaimana Anda tahu dapur dari perusahaan itu sendiri dari A sampai Z biasanya. Berbeda hal ketika memang kita dalam konsep di perusahaan seperti BUMN yang besar, perusahaan swasta yang udah besar, memang itu sudah masuk dalam divisi keahlian masing-masing. Sehingga apa yang kita bisa adalah apa yang memang itu menjadi tugas kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, dengan di era sekarang, kita bisa belajar banyak tentang bagaimana sih mendirikan sebuah perusahaan, atau bagaimana kalian bisa menjadi seorang pengusaha menjual sebuah produk ataupun jasa, yang tentunya itu bisa menjadi satu keuntungan buat kalian semua. Nah, mengetahui teknik pemasaran, terus menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis dan kompak, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Artinya ada tekniknya juga. Sekarang banyak sebenarnya literatur ataupun kajian-kajian yang memberikan bagaimana sih teknik pemasaran, strategi pemasaran, dan yang lainnya. Namun dalam hal ini yang perlu kita tambahkan adalah personal branding. Branding personal kita. Kita harus punya sesuatu hal yang memang kita dapat memiliki trust dari klien, dari owner, dari pemberi kerja, yaitu kita harus berintegritas. Kita jangan pernah menipu, kita jangan pernah berbohong, kita jangan pernah mengurangi apa yang memang menjadi spek yang seharusnya diberikan. Karena itu menjadi satu modal. Ketika sesuatu itu sudah dicederai, maka tentu itu akan menjadi hal yang akan sulit untuk berkembang. Karena personal branding juga itu perlu untuk meningkatkan satu marketing yang akan kita dapatkan. Ketika orang sudah percaya, ketika orang sudah mengetahui personal branding kita, maka tentu itu akan menjadi satu keuntungan. Tanpa kita mencari pun kita akan dicari. Karena mereka akan merasa butuh ketika kita punya satu kemampuan yang dirasa trust kita bagus, personality kita bagus, empati kita bagus, itu akan menjadi satu keuntungan. Jadi secara personal, itu harus juga baik. Karena setiap orang yang kalian temui, itu akan menjadi satu link baru. Setiap orang baru yang kalian temui, itu akan menjadi satu pembuka baru. Ketika kalian sudah menjadi jiwa seorang pengusaha, artinya pikirannya itu harus selalu positif dan positif. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu dari mana sesuatu itu nanti akan datang. Nah, hal lainnya adalah mereka yang sukses dalam melakukan usaha atau sebuah bisnis itu punya visi dan misi, punya keterampilan, punya keberanian, punya keyakinan, punya integritas, komitmen moral yang tinggi, kedermawanan dalam hal ini adalah kita rajin sedekah ataupun yang lainnya, serta tidak sekali-kali mencoba berbuat dusta atau bohong. Nah, ini adalah personal branding kepada setiap orang, ini akan menjadi satu penting sekali. Salah satu hal adalah penilaian terhadap suatu pekerjaan, biasanya orang melihat karakteristik dari personalnya masing-masing. Ketika memang kita sudah punya satu trust dari orang lain, ataupun dari owner, itu akan begitu mudah ketika kita mendapatkan klien-klien yang baru sekalipun. Nah, dalam usaha itu kita memang harus punya visi. Visinya seperti apa? Impian kita itu mau jadi apa? Targetnya itu apa? Tentu itu harus jelas. Apakah kita ingin punya perusahaan di bidang kontraktor, atau kita ingin perusahaan di bidang konsultan, ataupun kita menjadi pengusaha toko bangunan, ataupun hal lain yang berkaitan dengan teknik sipil ketika kita memang ingin merasa bahwa ilmu kita itu bisa diaplikasikan dalam hal lain.
Tapi tentu harus punya diferensiasi, harus punya perbedaan dengan yang lainnya. Sehingga itu akan menjadi satu kreativitas dan inovasi baru, bahwa kita itu berbeda dengan yang lainnya. Sekalipun kita menjual produk yang sama, jasa yang sama, tapi personal branding kita dan layanan terhadap konsumen itu berbeda, maka itu akan menjadi satu nilai tersendiri untuk menarik orang-orang, klien-klien, dia terus menggunakan kita ataupun kita mengembangkan dengan klien-klien yang baru. Itu pentingnya wirausaha dengan berbasis ilmu. Nah, yang lainnya adalah kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. Tentu ini akan menjadi satu persoalan yang banyak sekali menjadi satu problem, bahwa ketika memulai usaha, kita tidak punya modal. Nah, kemiskinan dan kefakiran ini memang harusnya menjadi satu motivasi. Ketika kita tidak mempunyai apa-apa, tapi kita punya satu impian, punya ide gagasan yang cukup bagus, maka dengan sendirinya bahwa kita akan bertemu juga dengan orang-orang yang notabene-nya punya punya uang banyak untuk berinvestasi, tapi dia tidak bisa mengelola. Yang paling penting adalah kemampuan kita dalam menegosiasi. Dan perlu diingat, ketika kita punya satu konsep, itu tidak boleh bertele-tele. Artinya harus matang tersendiri. Jadi ketika kita mau ketemu dengan investor, karena investor itu biasanya adalah pengusaha-pengusaha yang mereka punya kesibukan yang cukup tinggi. Sehingga waktu ketemunya itu akan sangat terbatas. Nah, ketika kita bertemu dimanapun kita, baik itu lagi ngopi ataupun di lift, di sebagainya, maka itulah ketika saat kita bertemu dengan orang yang punya kapasitas sebagai pemodal, ketika kita konsep itu sudah matang, maka itu harus bisa disampaikan dalam awal-awalnya. Jadi memang konsep ide gagasan itu harus sederhana, artinya harus simple, tapi memang berbobot, punya kreativitas, dan bisa meyakinkan ketika kita tidak punya modal mengajak orang lain, mereka mau gitu dengan konsep itu kalau konsepnya itu sudah matang. Nah, 90% orang kaya itu adalah karena bisnis, bukan menjadi pegawai atau karyawan perusahaan. Ya kita tahu lah pengusaha-pengusaha yang memang sudah cukup maju, dengan investasi yang cukup tinggi, dengan nilai-nilai aset yang sudah besar, ya mereka adalah kebanyakan dari pengusaha. Yang tentunya yang mereka lewati adalah cukup banyak, perjuangan-perjuangan yang mereka lewati juga tidak mudah, tapi ketika memang dia mau berusaha, ya mereka pantas untuk mendapatkannya. Terus kita harus yakin bahwa bisnis itu merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga dekatkanlah sikap dan tata cara bisnis Anda dengan nilai spiritual. Apalagi bagi yang muslim, tentu kita tahu bagaimana kita dalam melakukan sebuah usaha tidak luput bahwa itu adalah sebagai nilai ibadah, jihad, terutama bagi laki-laki atau yang menafkahi keluarganya, atau bagi anak yang memberikan nafkah buat ibunya, ataupun yang lainnya, itu menjadi satu hal yang salah satu nilai yang akan menjadikan nilai ibadah. Kita tahu, pernah cerita di mana zaman sahabat, ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang pengusaha handal. Ketika dia hijrah ke Madinah, yang tentunya orang-orang Ansor yang ada di Madinah itu akan memberikan apa yang dia mau. Silakan pilih. Mau rumah, mau harta, mau gembala, mau apa. Tapi yang dikatakan Abdurrahman bin Auf adalah tidak menerima apa yang diberinya. Malah dia hanya menanyakan, di mana pasar? Maka yang diminta adalah tempat di mana dia akan berusaha. Nah, karena jiwa seorang pengusahanya cukup tinggi, dia masuk ke pasar, mengelola pasar, sehingga dia menjadi seorang saudagar yang kaya. Nah, itulah yang disebut dengan kreativitas. Kreativitas itu tidak terbatas. Setiap orang, apalagi dengan era saat ini, akan banyak sekali ide gagasan. Didukung dengan platform-platform media sosial sebagai penunjang, dan yang lainnya, itu akan tentu menjadi satu hal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan
ataupun menjadi motivasi buat kita semua sebagai jika memang kita mau menjadi seorang pengusaha. Nah, ini adalah salah satu contoh bisnis model Kampas, perusahaan di bidang konstruksi. Kita bisa lihat, rangkaian-rangkaian ini biasanya adalah baik konsultan ataupun kontraktor itu hampir sama. Dari kunci partnernya apa? Dalam hal ini ketika memang kita menjadi seorang kontraktor, ada toko material, ada konsultannya, ada desain interior, ada desain landscape. Nah, dalam rangkaian dalam perusahaan itu sendiri, ini menemukan satu peluang usaha juga. Toko material, kita bisa membuka toko material itu sendiri. Konsultannya jelas sebagai perencana atau desain interior ataupun arsitektur dan yang lainnya. Begitu juga desain landscape, masuknya dalam konsultan dan yang lain. Jadi, kunci-kunci yang ada dalam satu lingkup bisnis model Kampas ini, ada banyak sekali nilai-nilai yang perlu kita ketahui. Dan dalam tahapan-tahapan itu juga kita akan berkoneksi atau berhubungan dengan salah satu pengusaha-pengusaha juga. Maka banyak sekali sebenarnya peluang ketika kita mau menjadikan sebagai usaha, terutama di bidang teknik sipil itu sekaligus. Jadi core-nya adalah anggap bahwa kita ingin bekerja di bidang teknik sipil. Banyak sekali. Tidak hanya kita harus mendirikan sebuah perusahaan konsultan ataupun kontraktor, tapi sisi lain adalah kita bisa membuka toko material, tapi kita berinovasi dengan hal-hal yang berbeda dengan orang lain. Kita punya kemampuan, punya ilmu di bidang teknik sipil. Alangkah lebih baiknya ketika kemampuan itu, ketika kita berdagang ada konsultasi. Kita memberikan saran kepada pelanggan, itu akan menjadi satu nilai tersendiri. Maka di sanalah perlu kreativitas. Ataupun dengan era digital saat ini, ada pemesanan online dan yang lainnya, itu akan mempermudah. Bagaimana yang bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan, itu yang harus menjadi inovasi. Produk barangnya sama, tetapi cara menyampaikan atau cara mendeliver, cara mempromosikannya itu berbeda. Dan kelebihan-kelebihannya tentu itu akan menjadi satu penilaian tersendiri. Konsumen datang, dan konsumen puas sehingga mereka akan berkali-kali membeli kepada kita kalau memang kita membuka di bidang usaha tersebut. Nah, aktivitasnya apa? Ya tentu kalau di bidang kontraktor aktivitasnya adalah membangun bangunan. Baik itu jalan, jembatan, pelabuhan, gedung, dan yang lainnya. Ya fisiknya, gitu kan. Nilainya apa? Ya hasilnya harus bagus, harus berkualitas, harus tepat waktu. Itu adalah nilai-nilai pelayanan yang harus diberikan. Yang tentunya ini harus sesuai karena memang ada rencana kerja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subkontraktor. Sehingga tercapai mutu dan kualitasnya memang harus sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, untuk customer relationship-nya apa? Hubungan terhadap customer-nya yaitu adanya jaminan. Nah, segmennya bisa dari pemerintah, bisa dari owner, bisa dari teman, dan yang lainnya. Pihak swasta atau pihak pemerintah. Resource-nya apa? Ya kalau kontraktor kita butuh engineer, project manager di lapangan, kita butuh mandor, butuh tukang, ya kita perlu juga sumber daya manusia sebagai. Jadi ada banyak sekali yang dilibatkan dalam hal ini, dan setiap kelibatan dalam struktur organisasi perusahaan yang lingkupnya itu ada banyak-banyak peluang yang bisa dijadikan sebagai lahan usaha. Salurannya apa? Kita bisa juga bergerak di bidang iklannya. Di bidang media sosial, websitenya seperti apa. Kita biasa desain website ataupun kita mengiklankan sesuatu. Itu juga jadi satu peluang usaha tersendiri. Jadi begitu banyak peluang yang bisa dijadikan sebagai usaha kita dalam memberikan satu kontribusi menjadi seorang pengusaha. Hal lain yang bisa kita lihat adalah kalau di bidang konsultan, ini hampir sama. Jadi partnernya seperti apa ya kita akan berbicara tentang supplier dan yang lain. Mungkin ada yang bisa material apa yang tentu nanti kita akan konsepkan, desainkan sesuai dengan material itu. Karena prinsip dari konsultan yang jelas mendesain dan itu harus bisa dibangun dan materialnya itu harus ada, tidak boleh mengada-ngada. Nah, aktivitasnya yaitu jelas desain, gambar, dan yang lainnya. Produknya adalah berupa laporan, berupa gambar, berupa rencana anggaran, dan yang lain.
Value proposition-nya apa? Yaitu layanan jasa desain arsitektur ataupun struktur dan yang lainnya. Waktu penyelesaiannya harus sesuai dengan waktu, itu akan menjadi satu nilai tersendiri. Customer relationship-nya ada yang menarik, yaitu dari web ataupun yang lainnya. Dalam rangka mempertahankan juga, kita memberikan email greeting, begitu juga dalam rangka meningkatkan. Segmennya, kliennya, ya sesuai dari pihak swasta ataupun pihak hampir sama lah dengan konstruksi. Salurannya hampir sama, ya sumber daya manusianya, yaitu kalau di konsultan, ya tenaga ahli, expert engineer. Kita butuh tenaga ahli, kita butuh draftman, kita butuh surveyor, kita butuh admin dan yang lainnya untuk menjalankan sebuah perusahaan. Cost strukturnya, yaitu kalau kebutuhan di konsultan, yang jelas kita harus menggaji karyawan ataupun tenaga ahli, ada biaya akomodasi, biaya survei lapangan, karena kita biasanya juga ada pengujian dan yang lainnya, itu butuh operasional, kalau tender mungkin sesuatu itu sudah ada. Dan biaya sewa office dan yang lainnya, itu kebutuhan-kebutuhan yang ada di konsultan. Jadi, baik kontraktor, konsultan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kontraktor dan konsultan itu bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Nah, selanjutnya apa? Marketing, pemasaran. Ini sangat penting. Apa sih marketing itu? Nah, untuk menemukan kebutuhan yang menguntungkan, kita perlu mengidentifikasi mengenai kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial. Nah, sebagaimana pemasaran adalah sekumpulan institusi ataupun serangkaian proses dalam menciptakan dan mengkomunikasikan, menyampaikan, dan pertukaran penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan atau klien. Itu adalah pemasaran. Kita ada aktivitas dalam rangka proses menciptakan, kita mengirimkan, mengkomunikasikan, apakah itu produk ataupun jasa, untuk mendapatkan partner atau klien sebagai pihak yang nanti akan bekerja sama dengan kita. Nah, manajemen pemasaran ini adalah seni, ilmu dalam rangka memilih target pasar untuk mendapatkan atau mempertahankan menumbuhkan pelanggan melalui pembentukan penyampaian pengkomunikasian pelanggan yang superior. Jadi ada sebuah perusahaan, tentu kita ada target pasar, memenangkan pasar. Target itu akan dicapai ketika memang ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu ada ekspektasi, ada juga penerimaan nilainya, nilai manfaat yang diterimanya. Nah, tentu itu akan menimbulkan trust dan juga loyalitas pelanggan. Hubungan loyalitas pelanggan adalah agar dia terus-menerus membeli ataupun kita menggunakan jasa kita. Karena ada banyak sekali macam-macam yang bisa dipasarkan. Apa aja sih yang bisa dipasarkan? Nah, ada barang, ada jasa, ada acara, ada pengalaman, ada manusia, ada tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Kita lihat contoh satu persatu. Pemasaran barang. Ya, barang adalah produk. Seperti halnya makanan, minuman, baju, ataupun material untuk di bidang teknik sipil. Itu adalah produk yang dijual. Kalau jasa biasanya ada hotel, ada travel, dan yang lainnya. Itu juga adalah jasa yang dijual. Contoh pemasaran acara, kita mengadakan suatu event atau menjadi event organizer atau yang lainnya, itu kita mempromosikan juga, itu adalah sebagai produk yang bisa dipasarkan. Kalau pengalaman, seperti contoh Disneyland. Ini adalah acara-acara yang memberikan pengalaman kepada pengunjungnya. Itu menjadi satu hal yang memang itu sebagai nilai produk ataupun yang bisa dipasarkan. Kalau pemasaran manusia dalam hari ini adalah seperti artis, musisi, pengacara, itu karena memang yang ditonjolkan adalah dari si orang tersebut. Dia punya kemampuan apa, dia punya keahlian apa, maka tentu itu akan menjadi satu tersendiri adalah produk yang bisa dipasarkan. Selanjutnya ada tempat.
tempat itu bisa adalah kota, negara yang bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi, ataupun menjadi city tour, dan yang lainnya itu adalah sebagai bentuk juga produk yang bisa dipasarkan dalam bentuk tempat. Nah, selanjutnya ada properti, seperti real estate, saham, dan obligasi. Nah, artinya adalah nilai properti, di mana kita tahu sebagai orang teknik sipil yang bergerak di bidang, ada juga yang bergerak di bidang properti, ini menjadi satu keuntungan bagaimana kita menjadikan sebagai peluang usaha kita, ketika kita misalkan bekerja sebagai karyawan dan kita tidak bisa melakukan aktivitas langsung sebagai pengusaha, maka tentu kita punya investasi, yaitu dengan cara memberi saham, properti, dan yang lainnya, obligasi. Itu adalah salah satu upaya bagaimana kita meningkatkan jiwa kita menjadi seorang pengusaha, agar ketika suatu saat di mana kita ada dalam tahapan ketika sudah karyawan produktivitasnya dan atau masa pensiunnya sudah habis, kita tidak memulai dari nol. Ini adalah menjadi satu keuntungan tersendiri. Makanya saya berharap mengajak pada teman-teman untuk selalu berupaya memulai secepat mungkin. Kita bisa lakukan sesuatu hal yang menciptakan suatu peluang yang ini bisa diharapkan bisa memberikan manfaat. Lain contohnya adalah organisasi, yang organisasi adalah seperti universitas, museum. Jadi kita bisa mungkin di tempat-tempat kalian yang mau mengadakan bikin sekolah atau yayasan, itu juga adalah merupakan suatu hal sebagai peluang usaha yang tentunya itu bisa bermanfaat juga sebagai apakah itu komersial ataupun sosial. Maka itu akan menjadi satu keuntungan tersendiri. Jadi buat teman-teman bisa menggabungkan juga, baik latar belakang apapun, di bidang apapun, saya kira banyak sekali peluang-peluang yang bisa dijadikan sebagai lahan untuk usaha. Maka selanjutnya tentu saya menyampaikan, tentukan dan mulailah beraksi. Akan lebih baik secepat mungkin, cepat atau lambat, pasti semua akan melewati proses di mana semua akan mulai menjadi usaha. Baik itu pegawai, apapun, dan yang lainnya, ujung-ujungnya ketika masa produktif itu sudah habis, atau masa pensiun sudah tiba, akan ada yang harus dikembangkan. Sehingga memulai sedini mungkin, memulai semudah mungkin, itu akan banyak pengalaman-pengalaman yang didapat. Ketika memang kita mengalami kegagalan dan kegagalan, akan banyak masih ada waktu untuk terus memperbaiki dan terus bangkit. Jika kamu mencoba, maka kemungkinannya adalah sukses atau gagal. Tetapi ketika kita tidak mencoba, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu gagal. Maka mari buat teman-teman yang mungkin saat ini ada yang menjadi masih mahasiswa ataupun yang lainnya, rekan-rekan, bisa menentukan pilihan, mengidentifikasi terhadap apa yang pantas untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Tentukan, pikirkan, konsepkan, niatkan, dan lakukan. Jangan pernah menyerah. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Kang Daryana. Cukup menarik ya untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand di Zoom-nya, silahkan. Langsung raise hand, nanti akan ditunjuk. Ya, silahkan dari Haris. Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris. Izin bertanya, Kang, apa kendala terbesar ketika kita ingin memulai
usaha yang bisa dibilang baru gitu. Dan ini tuh kedepannya buat antisipasi kita agar kendala itu tuh bisa kita hadapi gitu dan kita lewati. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Moderator. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mau ditampung dulu apa bisa langsung dijawab oleh Kang Daryananya? Boleh, terserah gimana. Ditampung dulu saja ya. Iya, boleh. Selanjutnya dari peserta ada yang bertanya, itu dari Sidik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik dari HMS 17. Jadi gini Kang, kebanyakan atau misalnya ada orang yang ingin melanjutkan kuliahnya di bidang bisnis atau yang kita tahu itu manajemen bisnis administrasi. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita baru lulus yang langsung itu terjun ke dunia wirausaha gitu. Kalau dibandingkan soft skill yang kita dapatkan itu lebih baik yang kita kuliah dulu di bidang manajemen atau yang langsung terjun ke bidang wirausaha. Cukup segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua aja mungkin ya? Boleh, silahkan. Ya. Langsung dijawab. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa sih kendala dalam memulai usaha? Ini yang memang biasanya menjadi satu kendala tersendiri buat semua orang dalam melakukan usaha. Yang dipikirkan pertama adalah bingung memulai usaha itu apa. Bingungnya apa? Banyak sekali faktor. Kalau memang kita belum terjun, kita belum menentukan satu pilihan untuk kita mau bidang usaha apa, banyak yang dipikirkan biasanya adalah modal, ataupun kita takut bangkrut, dan yang lainnya. Kendala terbesar biasanya kalau rekan-rekan yang sering sharing dan yang lainnya, dan yang biasanya menjadi pertama juga itu menjadi satu pengalaman bagi saya pribadi, adalah kita selalu mempermasalahkan masalah modal. Uang. Kita sudah menentukan usaha. Kita ingin bentuk satu perusahaan. Tetapi yang dipikirkan adalah masalah modal. Dari mana modalnya? Bagaimana kita bisa jalan? Itu biasanya klise dan banyak sekali orang-orang yang menjadi masalah besar. Kalau saya sarankan adalah modal itu penting. Tapi yang paling penting adalah langkah. Langkahnya bagaimana? Lakukan saja. Tahap demi tahap. Artinya apa? Ketika kita butuh modal, karena kita sudah punya konsep, punya perencanaan yang begitu besar, kita bisa butuh modal. Lakukan. Kita punya uang segini, bikin dulu apa? Jadi dalam rangka melakukan usaha, misalkan, kita ingin satu bentuk perusahaan. Perusahaan pertama legalitas dulu. Kita bentuk nilainya sudah cukup atau tidak. Ketika memang legalitasnya sudah ada, kita mulai untuk mencari klien dan yang lainnya. Ataupun sambil berjalan. Nah, begitu juga kita akan melakukan usaha-usaha yang lain. Kendala terbesar masalahnya biasanya adalah takut bangkrut dan gak ada modal. Makanya, seorang pengusaha itu pasti beresiko. Dan jangan anggap bahwa pengusaha itu langsung banyak uang. Proses yang dihadapi awalnya memang akan sulit. Dan yang paling penting adalah mentalitasnya. Ketika tekad dan mentalitasnya sudah bulat, saya ingin jalankan usaha ini dengan segala resiko yang dihadapinya, maka dengan perlahan itu akan jalan. Kalau memang tidak berani untuk melangkah, maka sampai kapanpun rencana konsep yang bagus, sekalipun kita punya uang, punya modal, maka itu nggak akan pernah jalan. Jadi kalau saya sarankan, sebagaimana pengalaman yang saya lakukan juga, melangkahlah, tentukan dan melangkah.
tahapnya jelas. Ketika memang kita misalkan tahapannya belum sampai ke mengelola yang lebih besar, kita harus merintis dari bawah. Bentuk tahapan-tahapan apa aja yang bisa dilakukan. Jadi kita buat list dalam mendirikan satu perusahaan atau kita menjadi seorang pengusaha, kita list. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Kita identifikasi awal. Bisa nggak dilakukan saat ini? Dan itu harus dilakukan. Ketika memang langkah lain, oh ini, perlu partner, perlu dan yang lainnya, maka Anda cari. Jadi tahapannya jelas. Yang paling penting adalah jangan kalah dengan mentalitas kita, ego kita. Tekadnya harus kuat, harus bulat, dan harus bisa melangkah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika dibandingkan dengan kita lulusan teknik sipil yang langsung menjadi seorang pengusaha ataupun kuliah dulu menjadi di bidang manajemen ataupun yang lainnya. Saya kira sebenarnya gini, masalah pendidikan itu adalah tidak menjadi jaminan juga. Menjadi seorang pengusaha pada intinya adalah orang yang berani melakukan real lapangan. Artinya aksinya yang dilihat. Belajar memang penting, tapi itu adalah sebagai tambahan untuk kita mencarikan solusi alternatif. Tapi langkah yang paling penting itu adalah konkret, itu kita menjalankannya. Percuma kita juga punya misalkan pendidikan, bukan saya merendahkan terhadap sebuah titel, tapi tentu kalau memang titel itu hanya digunakan sebagai nama saja, tapi aplikasinya tidak ada, itu tidak bermanfaat juga. Nah, yang paling penting adalah ketika memang kita mau jadi pengusaha, lupakan semua latar belakang kita. Karena apa? Ada orang yang lulusannya SD, bahkan dia menjadi bisa menggaji S2 dan S3. Ataupun sebaliknya. Tapi pendidikan juga sangat penting. Kenapa? Karena itu bisa memberikan satu percepatan untuk kita meraih sesuatu hal yang memang dibandingkan dengan yang lainnya. Anggap kalau pendidikannya adalah bukan sarjana, dia butuh effort yang lebih besar untuk menggapai sesuatu. Tapi ketika memang pendidikannya itu lebih tinggi, itu akan lebih mempermudah ketika memang kita punya cara untuk mendapatkan sesuatu. Jadi semua kembali kepada diri masing-masing. Saran saya bahwa pengusaha itu jangan terlalu banyak teoritis, jangan terlalu banyak kita membaca, memikirkan konsep sampai lupa kita untuk action. Konsep perlu, rencana perlu, tetapi ketika kita bergelut di masalah rencana dan konsep tanpa ada sebuah action, maka itu semua akan menjadi nol. Tidak akan menjadi apa-apa. Itulah yang menjadi satu pelajaran yang saya lakukan. Saya tidak langsung terjun memang menjadi seorang pengusaha. Memang awalnya adalah karena memang dengan segala keterbatasan yang ada. Namun keterbatasan itu tidak menciutkan mimpi-mimpi kita. Ketika kita bekerja, ya bekerja sebagai seorang karyawan yang punya dedikasi, punya pride, punya personal branding yang bagus, sehingga ketika kita keluar dan kita menciptakan peluang pekerjaan sendiri, maka dengan sendirinya personal itu akan terbawa. Ketika image bagus itu terbawa, maka relasi-relasi dan link-link itu juga akan melihatnya adalah personalnya. Apapun perusahaannya, ketika personal kita sudah bagus, maka dengan sendirinya itu akan datang kepada kita. Nah, maka langkah terpenting adalah individual kita, sikap kita, maka harus menjaga trust, kepercayaan dari orang, kita harus jujur, kita harus punya empati yang lebih bagus. Ini adalah satu yang saya sampaikan buat teman-teman sebagai motivasi. Memang secara pendidikan, kalau kita bandingkan lulusan teknik sipil itu, katakanlah bahwa memang yang terkenal adalah bukan dari alumni kita. Itu harus jujur, yang saya alami memang di lapangan, bahwa rata-rata
kalau tenaga lidah prinsipnya kita sama-sama tahu adalah universitas atau institut yang sudah sangat terkenal di Bandung. Tetapi hal lain yang menjadi keuntungan kita, kelebihan kita itu belajar tentang humaniora, tentang pendidikan. Belajar bagaimana memahami, bagaimana kita bisa menyampaikan, bagaimana kita secara psikologi pendidikan, kita bisa belajar, karena setiap orang untuk bernegosiasi itu perlu komunikasi. Ini adalah kepentingan yang akan menjadikan kita, dia sebagai partner kita punya satu empati, kita punya satu ilmu yang itu akan lebih bermanfaat dibandingkan orang lain. Jadi, tidak semua orang yang punya intelektual tinggi juga bisa mengkomunikasikan, bisa menegosiasi dengan bagus. Maka rata-rata ini adalah satu keuntungan kita belajar di universitas pendidikan juga, itu adalah menjadi satu modal bagi kalian ketika kalian mau terjun menjadi pengusaha, jangan pernah takut. Karena semua sama, peluangnya semua sama. Dari latar apapun, dari institusi apapun, dari lulusan manapun, ketika sudah masuk dunia kerja, itu adalah semua sama. Kalau kamu tidak punya skill, kalau kamu tidak punya kreativitas, kamu tidak punya integritas, ya akan lenyap dengan sendirinya. Maka perlu personal branding, keberanian, integritas, dan yang lainnya, itu perlu ditonjolkan. Mungkin itu jawabannya yang bisa saya jawab berdasarkan ya pengalaman-pengalaman yang saya hadapi sampai saat ini. Silakan, moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Dikarenakan sesi tanya jawab sudah berakhir, di sini moderator akan membacakan kesimpulan dari pematerian hari ini. Yang pertama, kewirausahaan adalah kemampuan hal menciptakan kegiatan usaha. Aspek-aspek yang penting di sini yang diperlukan oleh seorang pengusaha muda, yaitu kreativitas dan inovasi. Kenapa? Pada akhirnya kreativitas dan inovasi akan berkontribusi bagi masyarakat dan akan sangat berguna di masyarakat. Aspek-aspek yang penting diperhatikan bagi pengusaha muda ingin memulai usaha kewirausahaan, yaitu harus lebih banyak beraksi. Konsep boleh, rencana boleh, tapi aksi adalah hal yang paling penting. Menjadi pengusaha muda juga menjadikan kita menatap masa depan lebih baik, yaitu memiliki pemikiran bahwa kita ini akan mempunyai usaha yang berkontinu lanjut secara mandiri dan membantu lapangan pekerjaan di Indonesia. Lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang yang gajian. Hal yang paling penting adalah pola pikir harus diubah, pola pandang harus diubah. Bahwasannya kalau kita mencoba, kemungkinannya hanya dua, yaitu gagal atau sukses. Tapi kalau kita tidak mencoba, kemungkinannya hanya satu, yaitu gagal. Sekian, terima kasih untuk Kang Daryana telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Waktu dan tempat dikembalikan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga pemateri. Sangat-sangat bagus ya materinya. Mungkin ada salah satu kata nih yang jadi yang bagus pada ini, yaitu dalam berwirausaha kita harus cepat-cepat menentukan, memikirkan, mengucapkan, dan jangan lama-lama kita harus melakukan. Mungkin seperti itu ya. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin acara selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk itu, dimohon untuk semuanya mengaktifkan kamera masing-masing. Ya, semuanya
diaktifkan. Oke. Sebentar. Sebentar, mohon maaf. Oke. Satu lagi sebentar. Ya. Cukup. Ya. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan juga kepada pemateri serta para dosen, Pak Sujani, Pak Depur, dan Pak Nandan. Semoga acara kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, karena kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang. Terima kasih Nuhun buat Akang. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Nuhun semuanya. Tetap sehat, tetap di rumah. Siap, Pak. Ya, Pak. Terima Pak. kasih, Kang. Makasih, Kang. Kita hadapi new normal. Tetap semangat. Apa sih Om Pananda? Ya, Pak. Bapak. Pananda. Ada Pak Nandan, Halo. ada Pak Kenalin Depur, dulu batin, Pak. Saya mohon maaf lahir batin. ada Pak Sujani juga. Alhamdulillah banyak pesertanya ya. Sampai 90 tadi. 90. Iya, Pak. Pananda telat. Boboh heula Panandan mah. Bulan. Pak Depur mah tadi tinggalikeun. Penampakan 2 bulan, 3 bulan ya? Nggak ketemu. Angin kolor, Pak. Pak ini udah Pak Daryananya udah ini udah Masih ada, Pak? Masih ada? Masih ada, Atau Pak. Kang Daryana. Valdi. Iya, Pak. Oh iya. mana Pak? Kapan rencana balik ke Bandung semua nih yang pada pulang kampung? Belum tahu, Pak. Belum ada himbauan lagi dari kampus. Mulai himbauan. Hanya Pak Depur yang tahu tuh jadwalnya. Ya, Pak, udah new normal, Pak. Sutradara kampus Pak Depur sekarang. Yang ngaturnya. Pada sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oh, ada Pak Sujani itu. Kelihatan itu jadi karena ini apa namanya? Pantulan dari Pak Jani itu silo tuh ke saya. Harus jadi profesor kayaknya. Ya. Silo ya. Pantulan dari Pak Jani, soalnya Pak Sujani, pantulannya silo enggak? Oke. Ini pada sehat semua kan ya? Ayo, siap, Pak.